Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Mael. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang turunan implisit ya. Jadi kita akan bahas bagaimana menyelesaikan soal-soal yang ketika fungsinya atau y-nya tidak bisa kita tulis dalam x saja ya, atau hanya dalam x gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya kita harus ingat kembali beberapa rumus turunan yang sering kita gunakan, dan rumus dasar yang sudah kita bahas ya, atau kita buktikan di pertemuan sebelumnya atau di materi video sebelumnya. Oke, jadi ada 5, turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari x1, x pangkat n adalah n kali x n minus 1. Nah, kalau perkaliannya berarti seperti ini, dan pembagiannya seperti ini. Nah, dan ini rumus ini selalu sering atau digunakan ya, jadi harus dihafal. Oke, langsung kita masukkan ke turunan implisit ya. Oke, jadi misalkan kita punya persamaan seperti ini, y pangkat 3 tambah y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita mau menjadikan ini dalam bentuk y, maka akan bermasalah ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menjadikan y sama dengan sesuatu gitu, hanya dalam x. Kalaupun kita misalkan y sama dengan gitu ya, berarti ini kan x pangkat 2 dikurangi y pangkat 3. Atau nanti y sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 2 dikurang y. Nah, artinya apa? Sebelah kanannya masih ada dalam bentuk y. Nah, oke. Nah, jadi bermasalah kalau kita langsung mencari turunannya dalam bentuk y sama dengan. Oke, bagaimana cara menurunkannya? Maka kita gunakan dengan cara atau prinsip pada turunan implisit ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita lihat contohnya. Misalkan tadi dari pengantar yang tadi, misalkan y pangkat 3 tambah y sama dengan x kuadrat. Kita disuruh menentukan turunan pertamanya. Apa yang kita lakukan? Oke, jadi yang kita lakukan sebenarnya prinsipnya sama dengan turunan biasa gitu ya. Tinggal bedanya kalau kita menurunkan y-nya harus ada y aksen atau dy dx. Oke, terus kalau turunkan x-nya biasa sama gitu ya. Oke, coba kita lihat. Berarti ini y pangkat 3 turunnya apa? 3y kuadrat. Nah, kali y aksen. Nah, terus turunan dari y apa? 1. 1 kali y aksen. Turunan dari x kuadrat apa? 2x. Jadi nggak pakai x aksen ya, 2x saja. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita adalah mengumpulkan yang ada y aksennya. Jadi sehingga di sini kan ada 2 suku yang punya y aksen, sehingga kita tulis dalam bentuk 3y kuadrat tambah 1 kali aksen sama dengan 2x. Atau y aksennya sendiri adalah tinggal dipindahkan ya ke sebelah kanan, jadi 2x per 3y kuadrat tambah 1. Jadi udah seperti ini saja, nggak usah dibentuk dalam y sama dengan. Oke, sehingga kita bisa mengatakan turunan pertama dari y pangkat 3 tambah y sama dengan x kuadrat adalah y aksen sama dengan 2x per 3x kuadrat tambah 1. Ya, gampang. Jadi intinya prinsipnya adalah Anda harus paham dengan turunan biasa gitu ya, untuk fungsi eksplisit gitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan dy dx jika x kuadrat tambah x y kuadrat tambah 2y sama dengan 4. Apa yang kita lakukan? Oke, apa yang kita lakukan? Sama. Jadi kita turunkan yang x-nya 2x. Nah, ini x kali pangkat 2. Di prinsipnya ini kan perkalian. Turun dari perkalian. Kalau perkalian kan berarti apa? Misalkan u kali v berarti u aksen v tambah dengan u v aksen. Jadi di sini u-nya adalah x, berarti 1 kali v-nya adalah y kuadrat tambah u v aksen. Jadi turunan dari y kuadrat apa? 2y. Nah, harus ada y aksennya. Tambah turunan dari 2y apa? Ini ya, turunan dari 2y adalah 2y aksen. Nah, 2 kali 1 kali y aksen maksudnya gitu ya. Sama dengan turunan dari 4 apa? 0. Sama, jadi kita kumpulkan yang ada y aksennya. Ternyata ada 2 ya. Ini ada 2x tambah 2 ini ya, kali y aksen. Yang lain kita kumpulkan lagi, 2x tambah y kuadrat. Sama dengan 0. Kita pindahkan ke kanan. Min 2x min y kuadrat, sehingga kemudian y aksennya adalah kita bagi ya, 2xy tambah 2 ya, sehingga y aksennya sama dengan min 2x min y kuadrat per 2xy tambah 2. Oke ya,
Tuh, jadi dy dx adalah min 2x min y kuadrat per 2xy tambah 2. Gampang. Satu lagi kita lihat contohnya. Tentukan turunan pertama di titik 0,1 jika y kuadrat tambah sin x per y sama dengan 3. Nah, ini sudah mulai mikir nih. Udah sin gitu ya. Ya, gimana caranya? Ya, gampang ya. Oke, berarti yang kita lakukan adalah sama y kuadrat kita turunkan jadi 2y. Harus ada y aksennya. Turunan sin apa? Cos x per y kali turunan yang di dalam ini apa? Berarti ini bentuknya over v. Over v berarti u-nya adalah x, v-nya adalah y. Nah, apa rumusnya kalau over v? U aksen v dikurang up aksen per v kuadrat. Ya, u aksennya tadi 1 kali v-nya y dikurang x kali v aksen. Turun dari apa? 1. Tapi harus ada y aksennya. 1 y aksen atau y aksen saja. Per v kuadrat y kuadrat. Sama dengan turunan dari 3 adalah 0. Kemudian ini kita sederhanakan penulisannya. Yang sebelah kanan tadi dari cos x per y itu kita pindahkan ke kiri jadi begini ya. Terus kemudian kita sederhanakan ya. Y per y kuadrat kan jadi 1 per y. X per y kuadrat ada nih. Kali aksen ya. Kali cos x per y sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang sama ada y aksennya sama ya. Atau mau kita kalikan dulu ke dalam satu-satu boleh. 1 per y kali cos x per y, terus x per y kali cos x per y, y aksennya sebelah luar kita bikin. Sebelah yang terakhir. Oke, sama dengan 0. Kemudian tadi ada ini kan yang sama ada y aksen kan ada 2 nih. 2 y aksen dengan x per y cos x per y, y aksen. Kita kumpulkan jadi 2y dikurang x per y cos x per y dalam kurung y aksen. Kemudian yang lain kita pindahkan ke kanan. Ada satu suka lagi nih ya. 1 per y cos x per y berarti jadi minus 1 per y cos x per y. Sehingga kemudian kita dapatkan y aksennya tinggal membagikan ya. Yang sebelah kiri y aksen ini. Jadi dapatkan seperti ini. Min 1 per y cos x per y sama dengan 2y min x per y cos x per y. Nah, apakah sudah selesai jawaban dari pertanyaan ini? Sudah terjawab pertanyaan di sini? Belum. Karena yang diminta turunan pertama di titik 0,1. Artinya di titik x-nya 0, y-nya 1. Oke, apa yang kita lakukan? Jadi tinggal memasukkannya ya. Y aksen pada saat x 0,1 ya. Ini ada kurungnya sebenarnya nih, 0,1. Berarti tinggal masukkan min 1 per y kan? Berarti 1 cos 0 per 1. 2 kali 1 dikurang 1 0 per 1 cos 0 per 1. Jadi apa nih? Jadi min 1 cos 0 berapa? 0 per 1 kan 0. Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1, 2 dikurang 0. Ya, karena 0 per 1 kan jadi 0 ya. 0 kali sesuatu kan jadi 0. Jadi nggak perlu kita cari lagi nih. Sehingga kita dapatkan min 1 per 2. Gampang ya. Jadi intinya Anda paham tentang turunan biasa. Jadi turunan implisit itu dia mengikuti aja. Jadi implisit itu bedanya cuman kalau ada turunan y, kita kali dengan y aksen. Kemudian nanti kita kumpulkan y aksen. Nah, nanti kita jadikan sebelah kiri y aksen sendiri. Nah, itulah dia turunan pertama. Bagaimana turunan keduanya? Berarti tinggal dikerjakan aja dengan cara yang sama tadi. Oke, seperti itu. Untuk latihan bisa Anda kerjakan ini. Ada 2 ya. Oke. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.